Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Durativa dengan NIM 12022213308 dari kelas SI 4501 dengan dosen pengampu Bapak Urfan Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam sebagai tugas pengganti UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika. Pertama, sumber hukum Islam terbagi tiga. Pertama, Al-Quran, kedua, Al-Hadis, dan ketiga, ijtihad. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Makna Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang berisi kumpulan ayat-ayat firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Al-Quran berdasarkan bahasa adalah sesuatu yang dibaca. Dalam hal ini, Al-Quran ketika dilahirkan memiliki makna untuk menjadi sesuatu yang dianjurkan bagi umat Islam di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan sebuah bentuk masdar yang memiliki artian yang melakukan penghimpunan dan mengumpulkan. Al-Quran berdasarkan istilah adalah sebuah firman yang dimiliki oleh Allah SWT yang dimana dalam hal ini akan diberikan oleh malaikat Jibril dengan arahan langsung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW yang dimana akan diterima oleh umat Islam selanjutnya yang akan diberikan untuk generasi ke generasi selanjutnya tanpa ada sebuah perubahan. Selanjutnya, sejarah dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran sebagai wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu tengah bertempat di Jabal Nur, Gua Hira. Awal diturunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Al-Quran yang terdiri dari 114 surah dan 30 juz diturunkan secara berangsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lalu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, keping demi keping potongan tulisan tangan para sahabat tersebut itu disusun kembali, diurutkan per ayat, kemudian surah per surah. Lalu, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat saat berperang, maka dibuatkannya mushaf Al-Quran. Selanjutnya, nama dan kandungan Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran. Pertama, Al-Kitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Qalam, Al-Mau'idah, Al-Hukum, Al-Balagh, Al-Busyirah, Al-Hikmah, Al-Furqan, Ar-Rahman, Ar-Ruh, dan Al-Basair. Selanjutnya, isi kandungan dari Al-Quran. Pertama, akidah dan tauhid. Kedua, ibadah. Tiga, akhlak. 4, hukum Islam. 5, dasar-dasar ilmu pengetahuan. 6, sejarah atau kisah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Al-Hadis. Arti dari Al-Hadis. Secara bahasa, hadis berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Hadis secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat agama Islam. Selanjutnya, bagian-bagian dari hadis. Pertama, ada sanad. Sanad merupakan sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, rawi. Rawi yaitu orang yang memintakan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Selanjutnya ada matan. Matan ialah isi hadis. Matan menurut istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan sesudah habis disebutkan sanadnya. Selanjutnya, ada tingkatan-tingkatan dari hadis. Pertama, hadis sahih. Hadis sahih adalah tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Kedua, hadis hasan. Jika hadis yang tersebut
hadis tersebut dan sanadnya bersambung, tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. Misalnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tidak sempurna ingatannya. Namun, matanya tidak cacat. Ketiga, hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung, atau diriwayatkan oleh seorang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, atau mengandung kejanggalan atau cacat. Yang keempat, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tanpa perantara malaikat, melainkan dengan ilham atau mimpi. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Pertama, pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa memiliki pengertian mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Syarat untuk menjadi mujtahid. 1. Mengetahui dalil syar'i. 2. Mengetahui ilmu hadis. 3. Mengetahui nasik dan mansuk. 4. Mengetahui bahasa Arab dan usul fiqh. 5. Memiliki kemampuan kuat untuk beristinbat. Selanjutnya, fungsi dari ijtihad. 1. Menguji kebenaran hadis yang tidak sampai tingkat mutawatir atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis. Yang kedua, untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti qiyas, istihad, dan maslahan bersalah. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.